Selamat siang, Oma, Opa, Ibu, Bapak, anak-anak, remaja, orang muda, dan seluruh umat dimanapun berada. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-31 yang disiarkan langsung dari Pusat Pastoral Samadi, Keuskupan Agung Jakarta. Misa akan dipimpin oleh Romo John Laba, SDP. Adapun intensi misa hari ini, mendoakan Ibu Rosi yang sedang dirawat. Mohon untuk pemulihan kesehatan bagi Ibu Lia. Mohon kedamaian abadi bagi jiwa Yohanes Bambang Sugeng, Francisca Mekar Wiryanti, Maria Ana Sumarti, Yohana Dwi Astuti, Kodriatun, dan Murna Ningsih. Saudara-saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi pada hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapak, saudari dan saudara, Oma, Opa, juga anak-anak muda dan remaja yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita masuki hari Minggu Biasa yang ke-31. Dan Tuhan melalui sabda yang akan kita dengar mengingatkan kita tentang kasih sebagai perintah utama yang boleh dikatakan yang juga menunjukkan identitas kita sebagai pengikutnya. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi Bapa secara total, dan kasih yang sama juga kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita sebut sebagai sesama kita. Maka dalam pernikahan di sini kita berdoa, kiranya Tuhan yang Maha Baik memampukan kita untuk bisa mengasihi dengan kasih-Nya sendiri. Dan tentu saja pengalaman kasih dari Tuhan kita bagikan pada sesama di sekitar kita. Mari kita mengawali peran ini dengan memohon pengampunan yang berlimpah dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita memuji Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang maha tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanamkan dalam diri kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu, dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan.
tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya, maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain
yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, kita berada di pekan biasa ke-31. Ini kita hampir mengakhiri tahun liturgi kita. Minggu depan sudah 32, 33, akhirnya 34. Ya, tutup tahun liturgi, lalu kita akan masuk dengan tahun baru liturgi pada masa Advent mendatang. Lihatlah waktu mengalir begitu cepat. Dan sabda Tuhan pada setiap hari Minggu senantiasa membantu kita untuk mengenal Allah yang kita imani sebagai kasih. Kalau saya boleh ingatkan hari Minggu yang lalu, pekan biasa ke-30, Tuhan mengajak kita untuk bersuka cita karena Dia mengasihi kita apa adanya. Dan hari ini Tuhan menunjukkan jati dirinya sebagai kasih. Dalam bacaan pertama, Musa ketika berbicara kepada orang-orang Israel, sebuah perintah yang memang menjadi pedoman bagi mereka secara turun-temurun. Ketika itu Tuhan mengingatkan Musa supaya menyampaikan sebagai boleh dikatakan kabar sukacita ini kepada orang-orang Israel, sekaligus juga menjadi perintah bagi mereka. Dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan seterusnya. Jadi, boleh dikatakan bahwa perintah ini menjadi perintah yang turun-temurun. Mereka harus menjadikan perintah kasih ini mula-mula dengan apa? Dengan kemampuan mereka untuk mendengar. Orang-orang Israel selalu, Shema Israel, dengarlah Israel. Ketika seorang mendengar, tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi mendengar juga dengan hatinya. Seorang yang mendengar dengan telinga dan hati akan memampukan dia untuk semakin bertumbuh dalam kasih. Karena kasih itu adalah sebuah pengalaman, bukan hanya semata-mata sebuah perkataan yang diucapkan. Karena itu Musa mengingatkan mereka, dan hal yang paling pertama adalah mendengar. Dengarlah Israel. Yang kedua, setelah mendengar, mereka harus meyakini bahwa Tuhan kita itu satu, Esa. Tidak ada yang lain. Jadi Tuhan Allah kita, Adonai Elohim We'ehad, satu. Maka mereka semua itu semakin yakin bahwa dalam pesiaran mereka menuju ke tanah terjanji, mereka berpegang teguh pada satu Allah yang sangat mencintai mereka, dan mereka juga
menjawab kasih Allah itu dengan mencintainya. Dan ini adalah pedoman, atau boleh dikatakan sebagai kompas dalam kehidupan mereka. Apa yang kita dengar dalam bacaan pertama, dalam kitab Ulangan, terutama dalam bab 6 ayat 4 dan 5, lalu diulangi lagi oleh Tuhan Yesus ketika ditanya oleh seorang pakar, seorang ahli Taurat. Dia tanya dan sebetulnya mencoba Yesus, kira-kira perintah yang paling utama dari banyak sekali perintah yang mereka miliki sebagai orang Yahudi, itu apa ya? Tuhan Yesus tidak memakai sebuah teori yang baru. Tapi Tuhan kembali mengutip apa yang kita dengar tadi dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 dan 5. Dengan mengatakan, dengarlah Israel, Allah kita itu satu atau esa. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. 4 komponen yang penting, hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan, yang menunjukkan totalitas dari kehidupan setiap pribadi. Mengasihi Tuhan secara total. Maka apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kemudian diulangi lagi oleh ahli Taurat ini. Tapi menarik juga ketika Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari kitab Imamat bab 19 ayat yang ke-18. Kedua-duanya itu sama. Mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita sebanding atau sama dengan kita mengasihi sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apa yang saya lakukan untuk diri saya harus lakukan juga untuk sesama saya. Tuhan Yesus mengajarkan perintah kasih, atau kita lebih kenal hukum kasih, bukan sesuatu yang baru. Tapi tadi saya kutip dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 dan 5. Dari kitab Imamat bab 19 ayat 18. Semua orang Yahudi pada waktu itu tahu. Maka Yesus mengulangi saja. Dan membuat mereka punya ingatan yang bagus bahwa kasih adalah segala-galanya. Maka mereka harus lakukan di dalam kehidupan kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan Tuhan Yesus ketika menjelaskan tentang perintah yang utama ini, dia tidak hanya sekedar mengulangi dan selesai. Tapi Tuhan Yesus justru melakukan dengan nyata. Ketika dia mengatakan dia mencintai Bapa dan mencintai kita sebagai manusia, dia sungguh melakukannya. Kalau kita pahami bacaan kedua, Yesus sebagai Imam Agung, dia mengorbankan diri satu kali untuk selama-lamanya. Itu benar-benar mau mengatakan pada kita, Yesus sangat mencintai Bapa. Dengan apa? Dengan ketaatannya. Dia taat pada Bapa, maka dia rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia yang diciptakan sewajah dengan Bapa sendiri. Dan yang kedua adalah pengorbanan Yesus itu untuk keselamatan manusia. Maka disinilah kita menemukan atau titik temunya ada di sini dalam diri Yesus sendiri. Dia tidak hanya berbicara, tapi dia bersatu dengan Bapa. Dia juga mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kasih yang begitu luar biasa, ketaatannya kepada Bapa. Dan juga pengorbanannya atau paskahnya itu untuk keselamatan manusia. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang begitu indah, yang saya boleh katakan, yang membantu kita untuk menghayati identitas kita sebagai kasih, mau mengatakan apa kepada kita. Poin pertama yang saya ingin tekankan, saya terinspirasi dengan bacaan yang pertama,
ketika Musa mengingatkan orang Israel, dengarlah. Tuhan Yesus juga ketika berbicara dengan ahli Taurat ini, dia mengatakan, dengarlah. Dan saya juga ingin mengulangi kata ini, dengarlah. Seorang yang mendengar dengan baik, dia akan menjadi taat. Dan ketika dia bisa menjadi taat, dia mampu untuk mengasihi. Seorang yang mendengar dengan telinganya, dia akan memiliki hati yang bisa mencintai. Kalau kita mau coba, atau sebentar ada yang mau coba, silakan potong telinga kalian. Nanti atur diri ke dokter ya. Kalau kita potong telinga kita ini, dan kita coba letakkan telinga kiri dan kanan, bentuknya itu seperti ini. Daun telinga, bentuknya seperti hati. Ya. Seorang yang punya telinga untuk mendengar akan memampukan dia untuk patuh dan juga menjadi mampu untuk mencintai. Kenapa orang berantem melulu? Kenapa suami dan istri berantem melulu? Kenapa? Karena mereka tidak saling dengar. Coba yang satu omong, yang satunya dengar dulu, pahami baik-baik, baru jawab. Kalau yang satu omong A, yang satu sudah B, enggak saling mendengar, ya berantamlah. Maka itulah yang selalu terjadi. Punya telinga, tetapi seperti tidak punya telinga. Karena tidak mendengar. Coba. Pernahkah Anda bercermin? Telinga kita, itu daun telinganya menghadap ke depan. Enggak menghadap ke belakang. Supaya kita mendengar, menjadi patuh dan bisa mencintai. Jadi, betapa indahnya Tuhan itu menciptakan kita dengan dua telinga. Bukan hanya satu atau setengah telinga. Dua telinga. Untuk mendengar dengan baik dan mampu untuk mencintai. Tidak hanya mencintai dalam level yang sangat manusiawi sesama kita, tapi yang paling pertama mencintai Allah secara total. Yang kedua, Tuhan Yesus ketika mengajar tentang kasih atau hukum kasih, dia tidak sekedar omong-omong doang. Tidak. Tapi tadi saya katakan, Tuhan Yesus itu mengajar tentang kasih dan menunjukkan kasih dengan pengorbanannya sendiri. Dan ini adalah peneguhan bagi kita semua. Kita semua masih segar dalam ingatan. Ketika masa pandemi, itu semua orang merasa punya satu musuh yang sama, yaitu C-19 itu. Maka ketika orang saling menolong, ya, itu tidak memilah-milah. Yang seiman saya tolong, yang tidak seiman saya tidak tolong. Tidak. Siapapun, agamanya apapun, dari suku yang mana, laki-laki atau perempuan, karena kita punya satu musuh yang sama, dia patut kita tolong. Itu sebetulnya sebuah kesaksian yang baik itu dalam masa pandemi. Kalau kita ngomong tentang cinta. Dan itu luar biasa. Dan itu harus menjadi sebuah habitus bagi kita untuk mencintai tanpa harus memilah-milah. Tanpa harus membeda-bedakan. Karena itu adalah ajaran Tuhan bagi kita. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena dia manusia, saya mengasihinya. Itu yang kita lakukan dalam masa pandemi. Dan saya katakan sekali lagi, kiranya itu menjadi sebuah habitus bagi kita. Semua orang menjadi saudara, bukan lagi menjadi musuh atau membeda-bedakan. Kekristenan kita itu diuji seperti itu. Apakah pada saat yang sulit kita sudah menunjukkan persekutuan, persaudaraan, dan setelah pandemi selesai dan kita juga selesai dengan kasih? Atau kita semakin giat untuk mengasihi sesama, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel? Yang harus kita lakukan sebagai lagi-lagi kompas
dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudariku, hari ini di pekan biasa yang ke-31, Tuhan luar biasa. Sungguh menyapa kita untuk mengasihi dengan kasih-Nya sendiri, baik untuk Tuhan sendiri maupun untuk sesama di sekitar kita. Apakah kita bisa mampu? Saya yakin kita bisa mampu karena Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Setelah kita mendengarkan sabda dan merenungkannya, kita merasa Tuhan begitu mengasihi kita. Maka mari kita menjawabi kasih Tuhan ini dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita dengan mengucapkan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita menjawab kasih Allah dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Saudari dan saudara terkasih, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita adalah perintah yang utama. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa, sumber kehidupan dan keselamatan kita. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah gerejamu agar berani semakin terlibat dalam memperhatikan mereka yang kurang beruntung dan kurang dikasihi di masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, tuntunlah para pejabat pemerintahan agar selalu bersikap adil terhadap warganya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat, ya Bapa, semoga kami tidak menghakimi orang-orang yang tersisihkan itu, melainkan menunjukkan kebaikan, pengharapan, dan pengertian untuk membantu mereka menjadi bagian penuh dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua sebagai warga komunitas Kristiani di sini, ya Bapa, semoga dalam komunitas Kristiani ini kami saling memberi semangat, bukannya saling mempersalahkan dan membenci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak dan menyampaikan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di dalam surga, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami semua yang berdoa dan lemah ini. Mampukanlah kami semua untuk mendekati sesama dengan kasih yang sabar dan hormat, sebagaimana kami alami di dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur
umat-Mu. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, kami semakin menyerupai putramu Yesus Kristus dalam cinta kasih kepadamu dan juga kepada sesama kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami semua dari kematian yang kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan kepada kami hidup abadi. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Dialah anak domba Allah. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima ini. Ajarilah kami untuk selalu saling menaruh cinta kasih satu sama lain, dan antarlah kami untuk memasuki kerajaan-Mu, yaitu kerajaan damai sejahtera yang abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.